Padahal saya respect banget sama bapak loh. Ganjar lovers loh pak saya. Kalau nggak percaya lihat nih baju saya. Ada foto bapak di dadaku. Saya respect banget sama bapak. Karena bapak sangat mendukung mimpi anak Palestina pak. Tapi kenapa bapak mengubur mimpi anak negeri sendiri pak? Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Ramainya penolakan terhadap timnas Israel U20 berujung kepada pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ya, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo adalah dua orang gubernur yang memberikan penolakan pada datangnya timnas Israel U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun sayang seribu sayang, akibat penolakan yang dilakukan kedua gubernur itu terhadap kedatangan timnas Israel U20 di Indonesia membuat FIFA secara resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan demikian, Indonesia juga dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Hal ini semakin diperparah dengan bayang-bayang sanksi FIFA yang akan dijatuhkan kepada sepak bola Indonesia lantaran gagal menjalankan mandatnya menjadi tuan rumah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Harusnya Bapak tidak usah ikut-ikutan untuk menolak timnas Israel berlaga di Indonesia. Seharusnya Bapak itu urus aja provinsi Bapak yang masyarakatnya masih di bawah taraf kemiskinan, yang sering banjir. Harusnya fokus itu aja. Tahu nggak pernyataan Bapak ini? Kalau menurut saya, nilai setitik rusak susu sebelanga. Eman Pak, eman panjenengan itu. Tolak Israel di Piala Dunia U20 Indonesia, Ganjar Pranowo diancam tak dipilih saat Pilpres 2024. Maksud gue kenapa pak? Kan Israel juga datang kemari cuma bawa bola, bukan bawa bom. Padahal saya respect banget sama bapak loh. Ganjar lovers loh pak saya. Kalau nggak percaya lihat nih baju saya. Ada foto bapak di dadaku. Saya respect banget sama bapak. Karena bapak sangat mendukung mimpi anak Palestina pak. Tapi kenapa bapak mengubur mimpi anak negeri sendiri pak? Kayaknya bola Pak Ganjar gara-gara kau sudah batal jadi tuan rumah. Kau nonton main kelereng sudah, kau nonton main karet, kau nonton main apakah? Kau jangan bicara sepak bola lagi. Banyak ada kita yang sudah menangis. Latihan banyak lama-lama 2-3 tahun hasilnya Pak Ganjar. Ciao Pak Ganjar. Jagoanku jebule kaya ngene. Untung urung terlanjur dadi presiden. Untung urung terlanjur pemilu. Aduh, matur nuwun Gusti sudah membuka mata kami sehingga tahu siapa bapak yang satu ini. Esok tahu sore tempe. Jarkoni, paton ngujar ora iso nglakoni. Aduh, gara-gara sampean nih anak-anak kita, generasi muda kita bola U20 dan semua cabang olahraga bakal mati. Kita bakal diginiin sama dunia. Ingat, mulutmu harimau. Oh ale Pak E piye to ngomongnya mencla kok ngene kok teh golek perhatian masyarakat nyalon presiden ngomongnya mencla wingi ngomongnya piye pipa iku bentukan wong maju iku lho ora gelem dagelan dolanan ora gelem iku Pak E. Jadi ya kalau ngomong iku sing telaten harusnya ngono lho. Tapi ngono buka dhisik buka poso Pak E, buka poso. Allahumma lakasuntu. Mungkin kalau mereka ini adalah anak dari para penolak timnas Israel yang mau datang ke Indonesia dalam rangka pagelaran Berdun ini, mungkin beda cerita. Katakanlah salah satu dari mereka ini adalah anak Pak Gubernur atau anak Pak tetap semangat Garuda Muda. Gini teman-teman, buat my brother and sisters, gua hari ini bakal bongkar apa yang terjadi tentang U20, Ganjar, FIFA, dan suara politik. Sekarang gue kasih alur timeline nih. 2019, FIFA memilih Indonesia sebagai tempat untuk terjadi U20. Kanjuruhan itu terjadi 2022. Statement mendukung Palestina dan menolak Israel itu terjadi pada 2023. Dan di saat bersamaan itu juga terjadi penolakan dari FIFA untuk di Indonesia.
Apa sih manfaatnya? Kalau kita dari sisi negatifnya, anak-anak yang punya sisi nasionalisme untuk menunjukkan ajang gengsi dalam suatu pertarungan itu pasti menjadi kesal hari ini. Sesungguhnya Ganjar telah kehilangan suara-suara karena telah menukar suara milenial nasionalis dengan golongan hijau tua. Golongan hijau atau agamais dari 2017 sampai sekarang itu menyerang golongan merah atau nasionalis. Untuk mendapat simpati golongan hijau, maka Ganjar melakukan statement tersebut untuk meminta suara atau dukungan kepada kelompok hijau konservatif Indonesia. Menurut saya itu suatu kesalahan untuk golongan merah melakukan hal tersebut. Gue nggak tahu siapa yang ngerumusin, tetapi hari ini ada yang menari di tepi jurang karena perbuatan ini. Maka filsuf Cina berkata, apapun makanannya, paling enak jilat ludah sendiri. Bistro Mabrada. Hormat Bapak Ganjar. Baik Pak, bagaimana Pak semangat lalu membuat sepak bola Indonesia jadi utuh? Semangat itu gimana Pak? Tolong Bapak kasih contoh yang real. Ini Piala Dunia Pak, Piala Dunia. Tidak ada satu negara yang tidak bangga mengikuti atau negara itu masuk ikut lolos seleksi, lolos kualifikasi Piala Dunia. Semua negara pasti bangga dan negara-negara yang menjadi tuan rumah juga sangat bangga sekali. Jadi di sini saya tidak melihat Bapak secara terbuka melihat kebanggaan terhadap Indonesia yang menjadi tuan rumah, lalu tidak ada rasa kebanggaan terhadap timnas yang sudah bekerja keras. Pak, apa sih rasanya ketika orang sudah bekerja keras mati-matian, sudah bekerja keras, sudah mengorbankan segala-galanya, lalu yang menentukan nasibnya, hasil akhirnya adalah orang lain, yang mana tidak ada hubungannya dengan kerja keras mereka. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti sepak bola ikut berbicara menolak perhelatan Piala Dunia. Bapak tidak bisa membayangkan, atau mungkin Bapak tidak hobi sepak bola. Sekarang begini aja Pak, untuk untuk sedikit meredam, Bapak adakan aja Piala Gubernur Jateng atau Piala Wali Kota atau Piala Kabupaten yang kita mau lihat seperti apa kalau Bapak mengadain event sepak bola di Jawa Tengah seperti apa. Tidak gampang Pak, tapi saya yakin Bapak bisa. Coba Pak, mumpung masih ada waktu Pak, 1 tahun, Bapak tolong adakan Piala Jawa Tengah U20 Pak. Oke Pak? Oh, si kakek rambut putih sekarang kecewa. Setelah menolak Israel, akhirnya kecewa. Kenapa kecewa? Kek. Harusnya lo ketawa dong, puas dong. Sekarang sudah dapat sanksi dari FIFA. Indonesia gagal jadi tuan rumah. Kerugian yang ditanggung Indonesia berapa triliun. Ya, anak-anak bangsa menangis menderita setelah mereka mempersiapkan diri, akhirnya tidak jadi bertanding. Itu semua ulah lu sama Wayan Koster. Ya, sekarang kau pura-pura kecewa, mau cari simpati sama masyarakat, mau cuci tangan. Ganjar. Mikir dong, saya pikir rambutmu itu putih seputih hatimu. Anak bangsa kau buat menangis, anak Palestina kau buat tertawa gembira main sepak bola. Guys, kita harus memahami apa yang disampaikan Ganjar itu hanya sebatas komentar. Dia tidak berkewenangan untuk memutuskan benar-benar nggak boleh masuk sama sekali. Seperti itu. Jadi komentar menolak itu ya sama kayak orang umumnya ketika ditanya, kamu suka orang ini nggak? Enggak, saya menolak. Tapi apakah itu berpengaruh? Enggak. Kalau yang punya kewenangan tetap mengizinkan. Nah, saya pikir kita juga harus punya pemikiran terbuka ya masalah Israel ini gitu. Dia kan bukan menjajah Indonesia, dia menjajah Palestina. Kebetulan Indonesia tidak mendukung penjajahan seperti itu, termasuk penyiksaan kepada warga Palestina, anak-anak dan lain sebagainya. Tapi coba kita mau positif sedikit. Kita pahami bahwa ini adalah olahraga. Ajang olahraga biasanya itu dipakai untuk pemersatu. Nah, kalau Israel dilibatkan dalam hal-hal seperti ini, saya pikir mereka juga punya refleksi sendiri, karena nanti lama-lama hidup di dunia ini kita coba kecenderungan orang apa sih? Masa kita mau mundur, mau perang-perangan? Enggak kan? Kita kecenderungannya akan mana yang lebih menguntungkan. Justru kita harus fokus kepada perang ekonomi. Kalau musuh kita tadinya tapi dia menguntungkan secara ekonomi, kalau menyumbangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, kenapa kita harus bermusuhan sampai mampus gitu kan? Gak usah lah, Israel itu negara dengan teknologinya yang luar biasa. Coba deh pikir, ya kalau Pak Mahfud MD bilang sampai kapanpun tidak akan
tidak ada hubungan diplomatik. Ya siapa yang bisa menolak ke depan kalau nanti satu saat kita punya hubungan diplomatik. Negara Indonesia nggak gini-gini amat. Kalau mau jadi negara maju, ya menurut saya kita harus membuka diri. Ya udahlah mikirin diplomatik, mikirin sekarang aja sportivitas, mikirin tentang olahraga. Israel datang main, mereka masuk dengan paspor sama kayak kita kalau mau ke Israel masuk dengan menggunakan negara ketiga kan. Gak apa-apa kan, mereka nggak datang mau perang-perangan di sini, nggak bawa senjata dan lain sebagainya. Mereka cuma bawa kaki untuk main bola. Ya bijaksana lah. Ngomong-ngomong, kalaupun Pak Ganjar menolak Israel itu kan cuma sebatas komentar, dia bukan yang memutuskan. Kalau pemilihan presiden, maaf ya, saya tetap akan memilih Ganjar daripada, gue nggak bisa bayangin sih. Menurut aku ini bukan juga kesalahan buat dia. Menurut aku terserah orang bisa berpendapat, tapi saya juga punya pendapat.